bersama Old School. Disponsori oleh Ramosindo. 103,1 FM Oz Radio Bandung, your friendly station. Gua Aura dari Old School. Halo semuanya, kenalin nama gua Raisa Azri Setiawan. Gua biasa dipanggil Botel di sekolah. Gua umur 17 tahun dan gua kelas 12 MIPA 5. Halo, nama gue Diki, umur gue 16 tahun, kelas 11. Perkenalkan, nama gue Henry. Di sini gue dari School volume 13 dan gue kelas 12. Pertanyaan pertama, kamu punya Instagram? Punya. Kayaknya semua orang juga punya deh. Punya dong. Punya. Apa kamu bikin Instagram? Aku pertama kali banget tuh kelas 6 SD kayaknya. Kelas 7 SD. 7 SMP. Instagram tuh sebenarnya makanya dari SD sih, waktu masih bocil. Kelas 2, kelas 3 masalah. Waktu tahun 2019. Masih SMP sih kelas 8, kelas 9 kalau nggak salah ya segitu. Sejak kelas 4 SD kayaknya. Karena dibikinin kakak sih. Oh, dibikinin kakak. Biar kayak namanya tuh kayak kan suka samaan harus ada underscore biar kayak nama lengkap aja gitu, Raina Bulan gitu. Terus dapat. Kenapa kamu bikin Instagram? Karena emang lagi masanya lagi booming Instagram. Terus teman-teman gue pada punya Instagram dan gue nggak mau kalah dari mereka. Karena dulu tuh sekelas tuh pada punya gitu loh, Kak. Nggak tahu juga sih, kayak ngeliat teman-teman punya Instagram, punya sosial media, kayak asik aja gitu, bisa ngeluarin foto, ngirim-ngirim foto, nge-upload. Buat gaya-gayaan doang sih. Alay-alayan gitu. Lebih alay kayak lebih jamet Instagram bukan jamet Facebook deh kayaknya. Wah, foto-foto alay sih. Kayak iya, foto selfie terus diedit pakai werewolf gitu nggak sih? Ya kayak stiker werewolf ditempelin ke muka gitu. Pertama awalnya tuh kayak penasaran. Everyone's tuh kayak semua orang tuh kayak punya Instagram gitu loh. Kayak kepo gitu loh, kayak Instagram tuh apa sih gitu, jadi pengen main juga gitu. Oke, apa yang kamu cari di Instagram? Waktu itu sempat nyari ini anime. Oh, ada Anime gitu. Dipakai untuk relasi-relasi, lihat-lihat band sih. Rame sih, banyak informasi dari musik, dari kabar-kabar terkini lah, pokoknya banyak deh. Nyari cewek sih bisa ya, salah satunya ya. Terus ya nyari tentang cewek. Tempat bagi kebahagiaan doang sih. Kayak apa ya? Lihat nih, gue sekarang lagi ada ini, happy banget gue gitu loh. Dulu karena belum Instastory ya, kayak aku suka kayak video-video random kan di SD. Kan boleh bawa HP juga di SD aku, kayak video random temen aku lagi ngakak apa aku videoin, aku upload gitu, atau enggak foto alay gitu loh, pakai B612. Lebih ke ini sih, biar tahu kegiatan teman-teman di sosial media kayak gimana di Instagram. Terus karena sekarang lagi PKL, jadi aku gunain Instagram untuk nyari-nyari info juga, berita. Yang aku cari sih dulu tuh kan karena Musical.ly, terus TikTok tuh belum up banget kan. Jadi kita tuh tahu hal-hal baru tentang sosmed tuh ya dari Instagram. Maksudnya kayak hiburan, entertain gitu-gitu. Terus kayak yang lucu-lucu. Biasanya kalau misalnya aku ngelihat kayak threads tuh kan dulu tuh karena aku mainnya baru Instagram, nggak di Twitter. Jadi nemu threads tuh di Instagram. Ada gitu. Jadi kayak threads dari Twitter tuh dibawa ke Instagram. Iya kayak gitu. Nah terus kayak ngelihat daily life selebgram juga kan lucu-lucu tuh, estetik lah gitu. Jadi kayak itu tuh aku tuh pengen kayak gitu. Nah, stigma kamu terhadap Instagram kayak gimana? Kenapa? Terhadap Instagram atau orang-orang di Instagram kayak gimana? Haus validasi, sumpah. Iya. Contohnya gitu, kayak mereka tuh pengen kayak apa ya? Kalau aku lihat di postingan Instagram tuh yang paling laku tuh kayak ini MBTI, zodiak, yang ini gua banget nih kayak gitu. Iya. Culture-nya sebenarnya yang bermasalah tuh usernya mungkin ya. Sosial media yang paling hits sih, paling banyak digunakan juga. Kalau kata aku sih ya, kayak hampir semua orang punya deh Instagram. Stigma, menurut aku ya, Instagram tuh platform yang menurut aku bagus sih. Salah satu platform yang bagus, yang dimana tuh kayak itu tuh bisa jadi wadah kita buat promosi, bisa wadah kita untuk apa ya, nge-branding diri juga. Terus juga bisa jadi kayak Instagram tuh kita bisa curhat juga, kita bisa
lebih mengeksplor diri sih ke sosial media atau kayak memperlihatkan diri kita gitu loh di Instagram atau kayak nyimpen memori juga sih di Instagram. Instagram tuh buat aku kayak lumayan penting ya. Kayak aku tuh bisa show off tuh di Instagram gitu. Kayak aku tuh kayak gini sebenarnya. Tapi kadang-kadang Instagram juga bikin aku tuh takut. Karena kan postingan dari orang-orang, judgement dari orang-orang tuh langsung kan. Kita yang lihat langsung. Dan itu tuh kadang-kadang ada juga yang nilai kita baik, tapi belakangnya enggak gitu. Jadi kadang-kadang pas aku mau post atau show off di Instagram tuh aku tuh mikir 2 kali. Jadi kayak gimana ya? Takut kalau misalnya ada orang lain yang sebenarnya nggak suka tapi pura-pura baik gitu. Kalau kata aku jadi bahan insecure sih kalau Instagram, karena orang tuh terlalu kadang suka upload yang kayak gimana ya, bertujuan pamer gitu. Dan kayak temen aku juga ada yang kurang mampu gitu, terus kayak mereka tuh jadi insecure lihat kayak orang yang dia follow tuh kayak, iya anjir ya, kayak dia bawa ini gitu-gitu, dia punya ini gitu loh. Zaman sekarang tuh pasti pada pamer sih Kak, seringnya tuh. Kayak misalkan yang, contoh ya kayak sekarang kan ada Instagram story ya. Nah itu tuh pasti kayak yang lagi nyetir mobil atau nyetir motornya bagus gitu, pasti kayak di SG-in ataupun nanti pasti di post kayak gitu sih. Buat pamer sih, aku jujur pamer sih, buat pamerin motor atau ya pamerin trik-trik skateboard gitu sih. Buat pamer. Kalau menurut aku pribadi, dari Instagram aku sih, aku jarang sih lihat orang flexing gitu ya, maksudnya atau kayak pameran kayak gimana gitu, jarang sih. Cuman kayak, karena mungkin aku kenal orangnya gitu mungkin ya, atau misalkan aku kenal sama beberapa orang atau aku ngeliat Instagram orang yang kayak flexing sama barangnya, aku oke-oke aja sih. Karena menurut aku kayak, ya itu mungkin kesenangannya mereka gitu loh, kayak flexing punya barang branded gitu kan, atau kayak punya barang lucu gitu kan, mereka pamerin di sosial media, ya it's fine. Karena kayak sosial media kan, apalagi kita punya account sendiri, itu hak kita juga untuk menyuarakan gitu, atau kayak ngasih tahu gitu loh ke orang-orang. Gimana perasaan kamu melihat orang yang suka pamer itu? Kayak, oh ya udah sih. Ya kalau misalkan ya ada orang yang pamer, ya udah gitu. Pamer mah pamer aja, tapi ingat itu titipan Allah. Aku cenderung ke cuek sih, soalnya aku orangnya bodo amatan, kayak kalau dia punya ini ya, oh ya udah gitu. Kalau kita pengen ya nabung gitu, usaha sendiri gitu. Perasaan aku mungkin ya, aku kadang hargain mereka yang pengen kelihatan yang mamerin sesuatu, mungkin biar punya temen atau punya tujuan lain. Tapi kadang aku juga ngerasa itu buruk banget buat diri mereka dan buat orang lain, karena menurut aku pamer-pamer gitu tuh nggak perlu deh di sosmed. Mungkin kalau tujuannya buat sesuatu, kayak misalnya ada tujuan dari ada kerjasama atau gimana, terus emang harus si konteks kontennya tuh kayak gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya emang dia punya tujuan sendiri, pengen pamer dan ngeliatin ke orang banyak, menurut aku nggak perlu, karena jadi toksik ke diri sendiri gitu sih kalau buat aku. Kalau tersinggung kayak flexing, kayak iri sih pernah ya, pasti semua orang kayak, ih dia punya ini, gue nggak punya gitu. Cuman kayak buat iri sejauh itu kayaknya enggak sih, cuman kayak selewat aja. Yang terlalu berlebihan memamerkan apa yang kamu punya gitu, yang nggak terlalu penting untuk dipamerkan gitu. Menurut kamu, apa pendapat kamu terhadap orang-orang yang flexing ini? Gak apa-apa sih, wajar-wajar aja. Gak apa-apa. Karena kan orang-orang punya pilihannya masing-masing. Jadi bebas aja ya akun dia mau ngapain aja terserah, tapi ya jangan yang menjelekkan orang lain gitu. Kalau kata gue sendiri tuh mending ya, kalau emang saya nggak suka dengan kita pamerin tuh mending di skip aja. Kalau nggak suka, kalau bisa sih jadiin motivasi aja. Kalau lu juga suka skateboard, lu minder gua jago skateboardnya, lu lebih grinding lagi, lebih tingkatin trik-trik skateboard yang lu belum bisa gitu. Kalau motor, ya motor mah kan dengan uang lagi sih. Buat orang yang flexing, menurut gue nggak perlu kayak gitu. Mungkin bisa lebih pakai sosmed tuh buat hal positif yang lainnya. Terus buat pamer-pameran gitu, emang ada tujuan apa ya? Maksudnya kayak pengen ngebuat orang lain tuh ngelihat lo wah atau kayak gimana? Kalau aku sih sebenarnya kayak ya terserah, itu urusan kamu gitu. Cuma kadang-kadang mikir
pengen ngasih tahu jangan kayak gitu, lo jadi diri lo sendiri aja gitu. Tapi kadang-kadang aku pun masih ingin terlihat maksimal gitu kalau di Instagram atau kayak gitu-gitu, dan aku juga lebih ke diri aku sendiri sih. Aku kayak gitu apa enggak? Kalau aku kayak gitu, mendingan aku diem aja terhadap orang lain gitu. Mendingan lo jadi diri lo sendiri aja, kayak kalau emang lo bukan tempatnya di situ, jangan terlalu heboh nunjukin itu, karena orang lain tuh nggak nilai lo dari situ. Tetap balik lagi ke kepribadian lo lagi. Kalau lu lagi di atas, jangan lupa juga lihat ke bawah. Oke, buat kalian, gue minta lu pergunain Instagram dengan hal positif sebaik mungkin. Sebarkan info yang benar, jangan sebarkan info yang hoax. Buat kamu yang suka oversharing di Instagram, kayak pamerin apa yang kamu punya, kayak please agak dikurangin aja gitu. Kayak kasihan di luar sana tuh masih banyak yang kurang dari kamu gitu. Kayak teman-teman aku juga banyak yang ngerasa aduh gimana ya, kayak atau enggak kalau kalian lebih cantik aja kayak ih dia cantik ya gitu. Pamer boleh gitu, tapi jangan berlebihan aja. Soalnya kan setiap orang beda-beda ngeliat pendapatnya. Kayak kalau ini jujur ya, aku ya pernah ngeliat salah satu postingan itulah X. Nah, kayak ya pamer gitu, ternyata ngedenger cerita-cerita temen tentang instastory-nya tuh kayak ih sini gini, jadi ada yang bodoh amat, terus nanti takutnya malah dihujat gini ya. Iya apa sih ini sombong gini kan, orang-orang tuh berbeda-beda. Jadi ya kalau mau pamer jangan berlebihan lah. Setiap orang beda-beda pendapat gitu. Kurang-kurangin pamernya. Rezeki kan nggak ada yang tahu ya, bisa aja besok disita